Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini udah apa? Udah familiar sekali ya dengan kita semua. Ayo, kalau jangan main aja. Ini udah familiar sekali. Ayo disimak, dimaknai. Biar tambah pintar. Jadi nyantri itu ya harus ada kemajuannya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Harus ada kemajuannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang banyak amanu yang mereka beriman. Kutiba telah ditulis ai bimakna furido, telah diwajibkan, furido difardukan alaikum atas kamu semua asyamu puasa kama kutiba seperti halnya diwajibkan alal ladzina atas orang banyak min qablikum dari sebelum kamu sekalian minal umami dari umat. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun para nabi itu ada puasa ya, tapi puasanya berbeda. Di antaranya kalau Nabi Daud puasanya gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud, puasa Dalail. Ada puasa Wisol, sehari semalam nggak buka, macam-macam. Tapi untuk Nabi Muhammad ya sebagaimana yang telah kita kerjakan bersama. Jadi sebelumnya ya nabi-nabi sebelumnya pun ada puasa. La'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian tattaquna, termasuk golongan orang yang bertakwa. Ayat bimakna tattaqun, pada takut kamu sekalian. Jadi kalau menurut Imam Suyuti menafsirkan tattaqun ini takut apa? Al-ma'asi, berbuat maksiat. Fa innahu maka sesungguhnya puasa yaksirus syahwata, dapat memecah syahwat. Jadi puasa itu dapat memecah hawa nafsu. Apalagi orang Arab ya. Orang Arab itu banyak makan daging. Itu nafsunya, birahinya itu besar sekali. Tekaupan ya orang Sunda. Tekaupan ningali ping-ping bodas. Langsung nafsunya itu tinggi sekali. Nah, salah satu untuk menurunkan syahwat, salah satu untuk menurunkan nafsu ya puasa. Karena apa? Puasa itu kan kekurangan kalori, kekurangan protein, kekurangan air, sehingga cenderung badan itu lemah. Endurance-nya, daya tahannya menurun. Sehingga apa? Menurunkan hawa nafsu. Makanya Imam Suyuti menafsirkan syahwat ini, puasa ini dapat memecahkan syahwat. Ya, orang puasa itu juga mau nafsu juga mau gimana, mau marah juga gimana, tenaganya aja nggak ada, tenaganya saja berkurang. Mau berantem juga malas, jangankan berantem, kadang-kadang kayak bapak itu kalau udah puasa mau bebersih itu udah malas, bawaannya duduk, kalau nggak duduk tidur. Nah, itu yang nggak nahan lapar dahaga. Jadi puasa itu adalah menurut Imam Suyuti untuk memecahkan hawa nafsu. Jadi nanti kalau kamu sudah dewasa, belum nikah, rajin-rajin puasa Senin, Kamis. Lebih baik lagi puasa Daud. Artinya apa? Hawa nafsu kalian itu turun. Nah, jadi tidak berbuat maksiat. Itu salah satu mengendalikan hawa nafsu supaya tekaupan
ningali nubodas tegese nafsu. Kasawah ningali ping-ping sapi bodas ge nafsu ya. Lain ningali ping-ping gadis sukul ya. Nafsu. Itu puasa. Nah, kalau nafsunya Senin sama Kamis masih syahwatnya masih tinggi, tambah seminggu 3 kali. Masih ya itu dari masuk dalail puasa Daud. Itu boleh ya. Itu dianjurkan. Memang di Quran sendiri mengajarkan kalau syahwatnya tinggi ya puasa. Jadi tidak hanya nunggu tidak aja nunggu masa tua ya. Masa muda pun kalau kira-kira kalian sudah waktunya nikah atau belum nikah ya rajin-rajin puasa. Kayak tadi Bapak sepanjang perjalanan dari jembatan tol hampir sampai jembatan yang kedua itu ada di depan Bapak ngebut dia juga gadis, mending kalau putih ya hitam. Itu dari belakang tonggongnya kelihatan, maju sedikit bujalnya kelihatan. Ya, itulah. Jadi pahala niat dari rumah itu udah hilang. Hilang karena gara-gara lihat ya mending kalau putih ini hitam. Hitam kakinya buduk, Bapak tadi perhatikan ya Allah. Ini apa yang menariknya gitu. Orang lihat juga bukannya menarik malah enak ya, malah ya ini akhir zaman. Jadi jauh sekali dari berapa kilo hampir 10 kilo kalau istighfar ya sambil istighfar ya mulutnya istighfar matanya lihat punggungnya anak gadis ya udah gimana malaikat raqib aja lah sama atid biar berebut aja. Jadi jelas ya di Quran menjelaskan bahwa tattaqun di sini mudah-mudahan kalian takut. Imam Suyuti menafsirkan tattaqun itu takut berbuat maksiat. Karena apa? Syahwat puasa itu memecah syahwat. Allatihiya adapun syahwat mabda'uha yang memulai allatihiya adapun syahwat mabda'uha yang memulai perbuatan maksiat. Jadi hanya itu kembali ke ma'asi. Jadi segala sesuatu itu ya syahwat, entah itu emosinya karena birahi atau nafsu amarah, segala sesuatunya itu ya syahwat. Jadi nanti syahwat itu dibagi-bagi, ada nafsu birahi, nafsu amarah, ada nafsu lawamah, mutmainah ya nanti dijelaskan di lain waktu. Jadi syahwat nafsu itu adalah permulaan daripada perbuatan maksiat. Makanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu termasuk orang yang takut. Jadi takwa itu macam-macam ya mengartikannya ini. Kalau pas ini ayat ini Imam Suyuti memaknai takut melakukan perbuatan maksiat. Ayaman beberapa hari. Ini Allah ini memang luar biasa memilihkan kata-katanya. Kenapa sih kok enggak Pak Syahrul? Ayaman beberapa hari, puasa kan sebulan. Ya, sebulan itu kalau enggak 29, 30 hari. Tapi Allah memilihkan kata-kata ayaman. Beberapa hari. Ayaman beberapa hari. Nusibah berat bisaumi dengan puasa. Jadi dipilihkan kata-kata ayam itu supaya mengesankan puasa itu hanya berapa hari supaya menjadi ringan. Puasa berat atau berat? Kalau bagi Bapak itu puasa wajib itu berat sekali. Seandainya nggak wajib aja Bapak milih nggak puasa ya. Tapi berhubung diwajibkan ya terpaksa. Karena wajib itu kan terpaksa. Kalian sholat itu kan terpaksa karena diwajibkan. Berat. Supaya berkesan ringan kepada hambanya, Allah pakai kata-kata atau pakai lafal ayaman hanya beberapa hari. Musibah berat dirasakan beratnya. Musibah dinasabkan, ini bukan beratnya. Musibah dinasabkan ini bicara nahwu ini. Bisyami kepada lafal siam. Jadi ayaman ini dinasabkan kepada lafal siam.
Au yasumu, au yasumu atau lafal yasumu. Muqaddaron yang tersimpan. Ma'dudatin yang dihitung. Ma'dudat itu terhitung, beberapa hari yang dihitung. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Kola ila artinya sedikit, ya, hanya sedikit, makanya ayaman hanya beberapa hari. Padahal 3 hari juga beberapa hari, 4 hari beberapa hari, 29 hari juga beberapa hari. Jadi ini Allah tidak menyalahi kaidah, tapi kesannya hanya sedikit. Ini penafsiran Imam Suyuti pun kola ila artinya hanya sedikit, kototin atau beberapa waktu, diadatin yang terbilang, maklumin yang kita telah mengerti, 29 atau 30 hari. Jadi puasa itu tidak ada yang 28 hari atau 31 hari, itu tidak ada. Kalau enggak 29, 30. Zaman Nabi itu kebanyakan itu 29, 5 sampai 10 tahun sekali baru 30 hari. 29 hari karena di padang pasir waktu itu kan tidak banyak hujan. Jadi kalau ru'yatul hilal itu mudah. Jadi Nabi itu kan fanatik dipadukan, di samping hisab itu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Ilmu hisab pun belum begitu berkembang dengan baik. Ilmu hisab waktu itu juga masih terbatas. Makanya ru'yatul hilal, melihat tanggal, melihat bulan. Kama sayati, seperti halnya yang akan datang ini. Wa qala lahu dan disedikitkan harinya puasa tashilan untuk membuat mudah. Wa qala lahu dan mengesankan sedikit terhadap puasa karena pakai kata-kata ayaman hanya beberapa hari. Tashilan untuk membuat kelihatan mudah atau ringan alal mukallafina terhadap orang-orang yang sudah terkena hukum Islam, sudah balik. Faman kana minkum, faman maka barang siapa kana ada minkum dari salah satu kamu sekalian, khina ketika syuhudi menyaksikan bulan puasa. Jadi faman kana minkum berarti sudah masuk bulan puasa. Kalian itu menyaksikan telah masuk bulan puasa. Habis asar menjelang maghrib kurang sebentar itu sudah masuk bulan bulan puasa Ramadan, berarti kamu sudah menyaksikan khina syuhudi, itu sudah menyaksikan bulan puasa. Itu wajib hukumnya karena kutiba maridun faman kana minkum, barang siapa yang telah masuk bulan puasa maridun dalam keadaan sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan bepergian. Sakit atau bepergian, ini Bapak nggak jelaskan panjang lebar karena udah umum, udah pada ngerti semua. Musafiron artinya bepergian, safaro pergi, al qasri yang bisa menyebabkan melakukan jamak qasar. Jadi standar bepergian, ya bepergian dalam bulan puasa itu menginduk kepada, dikiaskan kepada sholat jamak qasar. Kurang lebih 81 km kalau kitab-kitab kuno itu. Karena apa? Standarnya itu naik kuda waktu itu. Nah kalau sekarang 81 km apalagi naik tol, itu berapa jam? 1 jam aja nggak nyampe. Ya nggak wajib puasa lah, sholat juga nggak usah dikosor. Nah inilah perkembangan zaman. Jadi fikih itu kadang-kadang, hukum fikih itu bisa kita amalkan, bahkan bisa kita tinggalkan. 81 kilo kalian mau pergi kemana kira-kira? 81 itu dari sini ke
sebelum sampai Cirebon itu sekarang masuk tol itu paling-paling ya 40 menit. Masa mau ngosor sholatnya, masa kita mau mokah ya nggak puasa ya nggak pantas ya. Ya kira-kira kalau kita nggak puasa hanya perjalanan setengah jam, berarti bapak aja dari Rancakemit ke mana Riung Bandung setengah jam lebih, kurang lebih juga 40 kilo. Ya kalau barangkali ya Allah marah ya kalau kita bisa mendengarkan. Karena Allah itu marah. Ada yang bilang ke Pasar Baru aja sholatnya dikosor. Dikosor ya itu kembali lagi ke keyakinan kita ya. Kira-kira itu Allah marah enggak? Karena hukum fikih yang 81 kilo itu dulu acuannya itu naik kuda atau naik onta, apalagi di padang pasir lagi ya, panas. Berarti orang itu sudah kepayahan sekali. Kalau hanya 40 menit itu, aduh. Itu terlalu ya kalau mokah itu. Bapak aja nyupiran dari Bandung sampai di Solo sana itu lebih dari 10 kali itu nyupiran mobil itu. Mokah saya ingat Bapak hanya sekali. Gara-gara mobilnya nggak pakai AC itu pun udah tua. Nggak tahan ya. Tapi kalau pakai AC itu cenderung ringan ya, cenderung kuat. Tapi kalau nggak pakai AC berat. Nah, santri harus jangan mentang-mentang nanti di kitab fikih, makanya nanti habis lebaran Fathul Qorib nanti Bu Haji suruh beli ya. Fathul Qorib itu beli, itu di sana detail sekali. Nanti macam-macam hadis dikumpulkan, dijelaskan oleh ulama besar. Dirangkum, itulah keputusan hukum fikih yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh menafsirkan Bulughul Maram sendiri, Muslim sendiri, Bukhari sendiri, ya sudah dirangkum menjadi fatwa di Fathul Qorib. Itu fikih yang tingkat aliyah, di atas. Jadi kalian sudah menjadi ahli ilmu fikih di tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Itu sudah bisa. Jadi habis lebaran tahun ajaran baru kita baca itu Fathul Qorib. Jadi kalau sekarang jangan menginduk ke yang 81 kilo, tapi ukurannya payah enggak badan kita, gitu aja. Ukurannya payah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maridon aw ala safarin, yang ukurannya itu jamak qasar. Wa ajhadahu dan membuat kepayahan atau repot. As-saumu bila mana puasa. Fil halaini di dalam dua keadaan, sakit atau pepergian. Nah, kalau Imam Suyuti nggak pakai yang 81 kilo, tapi tolok ukurnya membuat repot atau payah. Ajhadah itu ya payah. Nah, kalau puasa dalam fil halaini di dalam kedua keadaan, fa'aftara maka hendaklah mokah itu apa? Berbuka. Artinya nggak usah puasa. Aftara di sini berbuka itu di siang hari, bukan berbuka karena puasa, tapi nggak puasa makan di siang hari. Itu boleh. Tolong ukurnya Imam Suyuti itu kerepotan atau kepayahan. Jadi seandainya perjalanannya 12 jam, kalau nggak repot nggak payah ya terus puasa. Nah, selama fisik kita itu memungkinkan untuk meneruskan puasa. Itu menurut Imam Suyuti. Tapi kalau kalian mau pakai 81 kilo ya ukurannya kuda. Kuda itu paling enggak perjalanan itu juga 10 jam. Karena rata-rata itu 8 kilo per jam. Kuda itu jalan biasa bukan lari. Kuda lari kalau 81 kilo juga nggak kuat. Ya, pasti mati. Itu ukurannya kuda jalan biasa. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling enggak yang kalau itu ya 5 kali lipat lah sini Solo yang mau apa nggak puasa itu ya wajar lah. Tapi kalau hanya sini Cirebon atau Brebes ya nggak wajar ya. Atau dalam keadaan sakit itu boleh. Dua keadaan. Fa'idatun maka hendaklah dihitung. Fa'alaihi atas aftar tadi nggak puasa tadi, fa'aftara tadi. Nah, di waktu bulan puasa. Nah, iddata dengan perhitungan ma'aftara, dengan yang
tidak puasa. Ya, tidak puasanya berapa hari? Itu harus dihitung, wajib dihitung. Nanti diganti atau bayar fidyah. Nanti keterangannya di bawah ada. Fa'idatun, maka hendaklah dihitung min ayyamin ukhor, di hari yang lain, di hari-hari yang lain, ayyamin ukhor. Kalau Syawal nggak bisa bayar, berarti masih bisa hari yang lain. Yasumuha, hendaklah puasa menggantikan yang aftor tadi, fa'aftoro tadi, yang nggak puasa tadi. Badalahu, sebagai gantinya. Wa 'alal ladzina, dan atas orang banyak, yutiqunahu, ai bimakna la. Nah, ini tafsir, kalau nggak ditafsirkan oleh Imam Suyuti, kita bisa mengartikannya pasti salah. Yutiqunahu, artinya orang yang tidak puasa puasa bulan Ramadan, likibarin bagi orang yang sudah tua renta, au marodin, atau orang yang dalam keadaan sakit, layurja, yang tidak bisa diharapkan, bur'uhu, untuk sembuhnya orang yang sakit. Orang yang tua itu juga udah tua renta, kalau diharapkan udah gak kuat bayar, gak kuat puasa lagi. Atau orang sakit yang terus menerus, yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, fidyatun, maka hendaklah membayar fidyah. Jadi ini di sini membayar fidyah. Orang yang sakit walaupun masih muda, tapi tidak ada harapan lagi sembuh, ya, dia nggak akan sembuh, kuat untuk puasa lagi, itu langsung oleh Allah itu disuruh membayar fidyah. Orang tua renta atau orang sakit masih bisa sembuh. Nah, kalau bisa sembuh ya nunggu sembuhnya, nanti bayar puasanya. Itu menurut Imam Nawawi. Marodin di sini bukan hanya sakit hanya sehari flu bayar fidyah ya. Kira-kira malaikat Rokib sama Atid gelut ya, yang menang ya Atid. Wah, ini berarti nggak bener nih, hanya flu aja atau sakit perut 3 hari sembuh kok nggak mau puasa ganti, tapi langsung bayar fidyah. Apalagi orang kaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adapun fidyah itu apa? Bagaimana caranya? Nah, di Quran dijelaskan, to'amu miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Nanti di hadis dijelaskan berapa Pak Fakih ukurannya bayar fidyah itu. Nah, itu di hadis dijelaskan 6 on atau 6 on setengah. Satu hari ya 6 on setengah. Enggak, satu hari itu 6 on setengah. 6 sampai 6 on setengah. Wakila 6 on setengah. Kita ambil yang 6 on setengah aja. Dari 6 on setengah itu satu hari itu orang rata-rata diharapkan makan itu yang 6 on setengah. Nah, kalau kalian menurut Mbak Kiai Maimun Jubair almarhumah, kalau kalian makannya sehari beras kok tidak menghabiskan 6 on setengah, berarti kalian itu masih miskin. Orang Islam itu harus kaya, makan ya paling enggak 6 on setengah. Kalian di pesantren sampai enggak 6 on setengah kilo? Lebih enggak satu orang? Sekilo tinggal cah 8, terus sedina ping 3. 24. 3 kilo dibagi 8 jadi urungan ya? Belum 3 kilo dibagi 8 ya 3 on. Kan petang kilo. 3 on ya. Tapi ini nggak mutlak. Umumnya orang Indonesia itu makan yang 4 on 5 on. Yang 6 on itu kalau orang 6 on setengah itu kalau orang Arab kan gede-gede ya. Orang Arab itu gede-gede. Makanya kalau ada kok timbangan 6 on setengah itu kamu jangan terapkan di Indonesia, sakot, nggak boleh. Ya Bapak 6 on setengah itu makan bisa 3 hari. 3 hari makanya dikit. Cider itu kan 1,5 kilo dimakan per 12. Umumnya orang Indonesia itu ya setengah kilo lah sehari. Setengah kilo. Kalau Bapak itu setengah kilo nggak nyampe. Sedikit. Nah, tapi kalau orang Arab itu 6 on setengah itu ada yang kurang,
Ya, ada yang paling sedikit 6 on setengah orang Arab. Orang Arab itu ayam itu sendiri rata-rata itu 1 ekor. Kalau setengah ekor kurang itu orang Arab itu. Dari mana Pak Fakih kok tahu? Ya pernah menyaksikan orang Arab cara makannya bagaimana, dan di kitab-kitab menjelaskan bahwa orang Arab itu royal ya memang agama itu menganjurkan kalau untuk sebagai menunjukkan rasa syukur makan itu harus yang enak-enak. Itu kalau bab makan rasa syukur. Tapi kalau nanti bab zuhud kebalikannya. Bab zuhud itu untuk mengurangi makan ya sekedarnya, yang penting kuat untuk sholat. Yang benar bagaimana? Dua-duanya benar. Kamu pilih mana? Zuhud atau yang makan enak sebagai bukti rasa syukur. Nah, kalau pilih yang makan enak sebagai bukti rasa syukur ya berarti kalau kamu kurang, nah berarti hati-hati sama hukum syukur itu. Kamu harus kerja lebih keras lagi supaya bisa makan enak dan menghabiskan beras banyak. Kalau kamu pilih yang itu, kalau udah menentukan pilihan itu berlaku. Kamu menentukan zuhud, nah, kalau kamu makan enak berarti nggak boleh makan banyak, nggak boleh, namanya israf. Itu kalau sudah menentukan pilihan. Jelas ya? Hidup itu penuh pilihan. Contohnya Nabi, katanya jangan harus berhenti sebelum kenyang. Ya itu kalau dalam kondisi tertentu. Tapi Nabi juga sering pesta, motong kambing. Bahkan kalau diundang sahabatnya itu Nabi kalau ada sisa disisakan untuk Nabi itu 1 ping-ping domba itu dibawa pulang. Nah, keadaan tertentu Nabi itu variasi supaya umatnya fleksibel. Kadang-kadang ya syukur makan enak, malah nyuruh pesta itu. Ayo kita pesta, masak roti. Itu di hadis ada. Aisyah masak roti yang banyak, kita makan. Tapi kadang-kadang ya tergantung yang dihadapi. Supaya umatnya itu bisa memilih. Ya, kalau orang miskin kok memilih yang makan yang enak, yang banyak, ya berarti salah pilihan. Harusnya yang zuhud. Begitu juga orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang zuhud itu yang luar biasa. Orang kaya yang zuhud itu yang luar biasa. Pesta ya sekali-kali aja sebagai rasa syukur. Karena fal yafrahu di Quran itu dijelaskan fal yafrahu, hendaklah kalian bergembira ria. Di antaranya ya makan itu gembira ria sebagai rasa syukur akan dilahirkannya Muhammad ke alam dunia. Fal yafrahu. Makanya kalau orang NU kalau maulid itu motong domba, motong ayam, motong kerbau, kalau di Kudus motong kerbau. Ya. Motong sapi, karena apa di Qur'annya fal yafrahu, hendaklah kalian bergembira ria. Coba kalian terjemahkan, kalian tafsirkan. Fal yafrahu itu apa? Artinya yafrahu itu gembira ria, bersenang-senang. Ya makan. Kalau kita kan baca sholawatan, ya namanya maulid ya diisi sejarah Nabi, setelah itu makan enak. Maulid kok makannya tempe, berarti mengingkari Quran. Maulidan kok makannya suguhannya kering tempe, tahu tempe, asin, mengingkari Quran. Tidak fal yafrahu. Umumnya kenapa? Orang yang senang gembira ria itu kan yang makan enak, bukan makan tempe ya. Kalau makan tempe sehari-hari, jelas ya. Jadi pilihan. Tapi kalau kalian sudah menentukan yuhud, ya udah kalian terkena hukum yuhud, tidak terkena hukum fal yafrahu. Ya. Jelas ya. Pantesan suka ada yang bawa ayam banyak. Iya, itu fal yafrahu itu perintah Quran. Ya sekarang itu ya. Ya, ingkung macam-macam. Makanya orang kaya dianjurkan maulid Nabi itu ya potong kerbau, bagikan ke tetangganya. Sekarang ya kita terjemahkan fal yafrahu itu apa? Arti letterleknya bergembira ria, bersenang-senang. Kalau orang Islam senang-senang kok mabuk kan nggak mungkin. Nanggap dangdut nggak mungkin. Ya, pengajian ya makan enak, yang paling mungkin itu ya itulah ditafsirkan oleh orang umumnya di Indonesia ini orang NU. Jadi ada dasarnya apa yafrahu itu tafsirkan lah. Bersenang-senang itu apa sih? Ya. Kalau orang NU, jumhur ulama NU ya fal yafrahu itu ya maulidan makan enak.
Jangan sampai mengadakan maulid makannya nggak enak. Tak berarti tidak falyafrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan to'amu miskin kepada orang miskin. Ai qadru ma ukurannya ya'kulu. To'amu miskin tadi ya'kulu yang dimakan yaumihi sehari-harinya. Wa huwa dan adapun yang dimakan sehari-hari muddun, yakni 1 mud. Kan mud di sini mud itu ya untuk orang Arab itu 6 on setengah. Kalau di Indonesia rata-rata ya 4 sampai 5 on. Kalau kalian makan 6 on setengah, praktekin aja, ngelewat sendiri nggak akan habis. Nah, walaupun masa pertumbuhan ya nggak akan habis. Min ghalibin, dari umumnya. Qautil baladi makanan pokok di suatu negara. Likulli yaumin, di setiap hari. Jadi bayar fidyahnya setiap hari ya keluarga. Hanya kalau Bapak menganjurkan jangan mentang-mentang 1 mud itu 6 on setengah. Ya udahlah, kalau nggak puasa misalkan kakekmu udah nggak puasa bayar fidyah 10 hari, udah 10 kali 6 on setengah dari 6 kilo setengah. Kira-kira itu dinilai nggak oleh berantem nggak malaikat rakib sama atid? Orang ini kaya raya kok bayar fidyah aja kok pas gitu sih, pelit amat. Itu lebih utama. Ya, paling enggak ya 20 kilo atau berapa lah, jangan 6 kilo setengah. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, kalau perlu sekintal. Itu lebih baik ya, sisanya itu masuk sedekah, itu lebih baik ya. Jadi pas, jangan hanya 1 mud itu 6 on setengah ukuran orang Timur Tengah, orangnya gede-gede ya, makanya kita main bola aja selalu kalah ya sama Arab Saudi. Baru tahun-tahun ini kita menang karena dari 11 pemain PSSI 9 orang yang main dari Eropa. Yang 2 baru asli pribumi, baru bisa menang lawan Arab Saudi. Karena apa? Fisik kita kecil. Bapak ingat dulu tahun 70-an itu kalau lawan Jepang itu Indonesia menang 6-0. Karena apa? Orang Jepang itu masih kecil-kecil. Karena orang Jepang terbiasa makan protein yang berupa ikan, akhirnya sekarang tinggi-tinggi, fisiknya kuat-kuat. Makanya kalau kalian nanti ya pengen punya keturunan yang tinggi, yang kuat, yang cerdas, perbanyak ikan. Jangan diperbanyak daging ayam. Itu sekali-kali perbanyak. Orang Jepang itu mentah, sukiyaki segala macam itu ya, di rumah makan hanamasa itu mentah, nanti disiapin ini saus, kecap segala macam khas Jepang, di sampingnya dikasih kompor pemanas, itu dipanasin sebentar langsung dimakan. Masih mentah itu dimakan. Makanya orangnya cerdas. Tapi Indonesia juga nggak kalah cerdas. Akhir-akhir ini heboh di Indonesia. Kalian pernah belanja pakai kris nggak? QRIS. Wah, ini heboh. Sampai Presiden Trump komentar menekan pemerintah Indonesia melicik. Karena apa? Kartu ATM mulai kalah, Mastercard mulai kalah, kartu Visa mulai kalah. Orang transaksi 4.000 pakai QRIS. Ini sudah dijalankan 17 negara yang akan segera menjalankan. Siapa? Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, India. Jepang malah sudah, India segera menyusul mau pakai. Jadi kalau kalian nanti ke Arab Saudi itu nggak perlu bawa uang banyak. Yang penting punya tabungan rupiah, bayar pakai QRIS bisa. Nah, ini sebulan 2 bulan lagi ini mulai diresmikan peluncurannya karena sudah tanda tangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia udah tanda tangan pakai QRIS, itu karya anak bangsa, menghebohkan dunia. Amerika terancam karena apa? QRIS ini bunganya ya, biayanya itu hanya 0,3% kalau transaksinya 500 miliar, di bawah itu nggak kena. Tapi kartu Visa, Mastercard
itu 2,5 sampai 3,5% kalau transaksinya 500 miliar. Jauh sekali. Nah, QRIS ini sudah digunakan 56,3 juta. Luar biasa. Jadi kalian jangan minder, wah Indonesia bodoh-bodoh. Enggak. Sekarang sudah mulai ditakuti. Mulai ditakuti. Makanya kalian itu jangan sedikit-sedikit demo ya, nanti Bapak pesankan, jangan sedikit-sedikit demo. Siapapun yang memimpin presiden ya harus kita dukung. Kabur, demo ya kabur. Kita dukung. Nah, ini sekarang ini udah masalah ini beras swasembada. Sekarang teriak-teriak Malaysia minta dikirim beras. India udah nyetop beras, Vietnam dan kelabakan. India, Singapura, Jepang, negara-negara Eropa udah kelabakan, kekurangan beras. Indonesia sudah kelebihan beras. Nah, Pak Prabowo boleh lah, Pak Menteri Pertanian diekspor. Ntar dulu Pak Presiden, enak aja, biar ngerasain aja negara lain. Malaysia udah dengap-dengap ini, udah kekurangan beras. Presidennya menganjurkan untuk makan singkong. Di Malaysia itu udah ada anjuran untuk makan singkong sebagai pengganti beras karena beras sudah mahal sekali. Di Amerika itu beras malah sekilo itu sudah 65.000 di Amerika. Di Malaysia sudah mendekati 30.000. Indonesia ini udah standar segitu aja lah. Kalau terlalu murah nanti kasihan petani. Dikit-dikit bangkit, insya Allah 2026 itu nanti lari dengan cepatnya. Apalagi gubernur kita menjadi viral, seluruh dunia membicarakan Deddy Mulyadi, pemimpin Provinsi Jawa Barat. Ya, luar biasa ya, kemarin udah Bapak cerita. Itu yang korupsi, yang menyalahgunakan dana hibah pesantren sudah mulai diaudit. Ada petinggi provinsi, mantan petinggi provinsi udah ketar-ketir selama 5 tahun dia mendapatkan hibah 45 miliar. Satu kabupaten ada 140 pesantren yang mendapatkan. Sedangkan di Cirebon, di Kerawang hanya satu pesantren. Di Garut 78 miliar dapatnya, di Cirebon 557, di Kerawang 300 juta. Di Bandung berapa? Kabupaten Bandung 8 sampai 10 miliar kalau nggak salah. Hanya 10 pesantren. Jadi dipolitisir dana hibah ini. Yang mendulang suara di Kabupaten Garut dan Tasik sangat banyak sekali. Dari jumlah 140 miliar dana hibah Provinsi Jawa Barat, 78 miliar masuk ke Kabupaten Garut. Ini kan nggak adil ya, kita minta keadilan kan boleh. Nah, minta keadilan boleh, yang ini baru dikritisi kita protes. Ya, itu protes nggak adil. Nah, harusnya kalau yayasannya punya pejabat ya, nah udahlah nanti saya belakangan berikan dulu pesantren yang kecil yang reot-reot itu. Ini enggak, terbalik. Selama 5 tahun berkuasa, petinggi Provinsi Jawa Barat mendapatkan hibah 45 miliar. Megah untuk bangun perguruan tinggi. Tapi muridnya, mahasiswanya hanya 100 orang. Namanya apa? Ya enggak berkah. Makanya ini sekarang mau diaudit. Nanti kalau yang disalahgunakan silahkan dikembalikan, enggak melalui pengadilan. Tapi kalau enggak mau mengembalikan, melalui proses hukum. Luar biasanya Deddy Mulyadi ini luar biasa. Semua provinsi seluruh Indonesia itu minta tukaran ditukar gubernurnya. Apalagi Jawa Timur, udahlah nanti Pak Deddy Mulyadi itu saya culik. Rakyatnya banyak yang ngomong gitu. Suruh jadi apa diculik, suruh jadi gubernur di Jawa Timur. Jawa Barat diganti Bu Khofifah. Saking luar biasanya Pak Deddy Mulyadi. Bahkan yang paling viral terakhir itu anak-anak itu sekarang rajin semua anak-anak kecil tuh nggak pada mau main HP. Disuruh nonton komentarnya Pak Deddy ya pas bikin konten itu, halo siapa yang main HP, siapa yang susah makan, nanti Bapak jemput ya ke rumah, masukin barang TNI. Semua takut, mendadak seluruh provinsi anak-anak kecil ini menjadi nurut. Bahkan ada ya, nanti buka di TikTok ini itu, anak-anak itu dikasih HP itu malah nggak mau. Ini luar biasanya, ini sukses
Sekarang yang masuk barak militer itu berbondong-bondong orang tuanya mengantarkan anaknya untuk dididik ke barak militer. Purwakarta sudah mulai, di Rindam Bandung ya, itu juga sudah mulai, kemarin mulai masuk 100 siswa SMA. Hanya apa kewalahan, memang hasilnya luar biasa. Menjadi disiplin. Jadi ya nanti kalau santri ada yang bandel bisa aja Pak Dedi. Ya, Bu Haji nelpon Pak Dedi. Karena apa, ada satgasnya. Didik, tapi di sana enak, makan enak, wah disiplin. Yang biasanya ada ya salah satu santri apa yang anak istimewa itu, kalau bapak nggak mau nyebut anak nakal, bapak maunya anak istimewa. Dia mengaku ya sampai kakeknya itu dibacok ya. Itu di sana itu wah nangis. Akhirnya disiplin, jam 10 udah tidur, jam setengah 5 udah bangun, sholat subuh, terbiasa baik dididik dengan alam semi militer, bukan seperti militer. Hanya Komnas HAM juga belum apa-apa udah ngeritik, tidak mau mendatangi ke tempat pendidikan, mengkritik dari jarak jauh. Itulah orang Indonesia. Sukanya suka nyinyir, saksikan ke sana. Semi militer, dilatih kedisiplinan. Ya enggak seperti militer, orang ini masih anak sekolah. Gurunya juga didatangkan ke barak militer. Belajar sekolahnya tiap hari persis enggak ada perubahan. Sama, makanya lebih enak, dilatih disiplin. Nah, anak-anak kecil itu coba nanti buka itu kalau itu pinjam ke Bu Haji, nah, buka itu. Pada takut main HP. Nah, nanti ibunya dengerin aja Pak Dedi itu di YouTube-nya itu. Ayo siapa yang nggak mau makan? Ayo siapa yang main HP terus? Yang bangun siang kesiangan, terlalu terlambat ke sekolahan. Nih Pak Dedi, wah udah ketakut enggak? Aku akan nurut Bu, Ma, Bunda, Ayah, aku nurut, aku anak penurut. Luar biasa. Inilah pemimpin. Jadi pemimpin itu sulit ya kita perkirakan. Kita perkirakan ya itu kalau nggak mendapatkan ilham dari Allah ya dari mana sih Pak Dedi? Pendidikannya juga lulusan Purwakarta situ. Hanya ya kampusnya biasa-biasa saja, nggak yang ternama, nggak pandai sekali. Ini mendapatkan ilham dari Allah. Itu pemimpin itu selalu kalau yang diberi kelebihan itu pasti selalu mendapatkan ilham dari Allah. Kalau Nabi Wahyu, kalau orang biasa kan ilham. Jadi kalau ya ada kekurangan ya namanya manusia pasti ada salah, ada lupa, ada kekurangan. Ya kita kritisi. Kita usul jalan keluarnya, jangan dinyinyiri. Nyinyiri itu apa? Hanya mengkritik, nggak ada jalan keluarnya. Itu namanya nyinyir. Belum apa-apa udah dikritik, dia nggak mau ikut membantu, nyinyir. Ya, nyinyir. Jadi orang Indonesia itu udah pintar-pintar. Jadi jangan terpaku 1 mut 6 on setengah. Ya ukuran Indonesia saat sekarang itu baru 5 on. Tapi seiring perkembangan zaman nambah nanti nambah terus. Kalian nambah 1 tahun aja nggak cukup setengah kilo. Pasti nambah lagi anggaran beras yayasan pesantren. Itu nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memberikan fidyah dilebihkan itu lebih baik. Nanti ada penjelasannya. Wa fi qiraatin, dan dalam satu bacaan diidhofahkan fidyah. Wa hiya lil bayan, yakni untuk memberikan keterangan. Jadi disandarkan, enggak usah dibahas. Wa qila, dan dikatakan la ghairu muqaddaratin, tidak selain la ghairu muqaddaratin, tidak selalu sesuai dengan takaran. Ya, artinya apa? Kalau kalian satu fidyah 1 kilo juga boleh, lebih bagus. Nanti sisanya masuk ke sedekah. Wa kanu, dan ada mereka mukhayyarina. Wa kanu, dan ada mereka orang yang puasa ya, yang pada zaman Nabi mukhayyarina, diberikan pilihan fi sadril islami, ya fi sadril islami, di permulaan Islam, baina shaumi, antara puasa, wal fidyati, dan bayar fidyah. Di permulaan puasa
ya. Itu zaman Nabi permulaan puasa diturunkan itu nggak langsung puasa seperti yang kita laksanakan. Orang yang mu'alaf baru masuk Islam itu ditawari, kamu mau puasa atau bayar fidyah? Bisa milih. Yang kaya tentunya bayar fidyah. Nah, kalau yang miskin rata-rata saya puasa aja. Ditawarkan dua pilihan. Itu awal-awal puasa itu diwajibkan kepada kita. Kan bertahap artinya. Bertahap nggak sekaligus. Nah, baru masuk Islam udah dipaksa sebulan puasa berat. Nah, bisa ditawarkan, kamu bayar fidyah atau mau puasa? Kalau fidyah ya 1 mud. Padahal nggak sakit itu. Nggak sakit, nggak apa, sehat. Awal permulaan puasa diberlakukan itu boleh memilih. Ini penjelasan Imam Suyuti. Muhyarina, mereka semua boleh memilih. Fi sadril islami, di permulaan Islam, baina saumi, antaranya puasa, wal fidyah, dan membayar fidyah. Tsumma nusikha, kemudian dihapus bitayyini, yakni bitayyini saumi, dengan menentukan puasa, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Nah, berikutnya baru nah, karena awal-awal kan untuk mu'alaf kan itu ya ada keringanan seperti mengharamkan khamr ya. Pertama apa? Jangan dekat-dekat dulu. Enggak boleh dekat-dekat khamr. Nah, setelah itu ya boleh minum tapi enggak boleh sholat sampai mabuknya hilang. Nah, orang Islam masih boleh ya. Minum, kalau mau sholat ya harus mabuknya hilang dulu baru boleh sholat. Kalau mabuknya belum hilang berarti nggak boleh sholat. Baru saklek, baru haram, rizun min amali syaitan, najis najisnya dari amalan setan, saklek haram murni. Begitu juga puasa. Setelah itu dinasakh ya, untuk menentukan hukum puasa, turunlah ayat lagi. Faman syahida minkum syahra, faman syahida, maka barang siapa menyaksikan minkum, dari kamu sekalian, syahron, bulan puasa, bulan Ramadan, falyasumah, maka kalian hendaklah berpuasa. Lalu diturunkan ini, turunkan kalau kamu udah ketemu bulan puasa ya wajib puasa. Awal-awal itu boleh memilih bayar fidyah atau puasa. Jadi sekarang fidyah itu hanya orang sakit sama orang tua yang sudah gak kuat puasa. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, illal hamilu, kecuali orang hamil. Hamil ini nggak pakai ta'mar butoh. Padahal untuk perempuan, kenapa Pak Fakih kok nggak pakai ta'mar butoh? Kok nggak hamilah? Atau murdi'ah, orang yang menyusui ya, hamil ya hamil itu kan pasti orang perempuan, nggak usah pakai tak marbutah, udah pasti orang perempuan menyusui. Masa Pak Fakih menyusui anaknya? Ya nggak mungkin ya, yang menyusui Bu Fakih. Makanya orang Arab itu kadang-kadang ya aneh, nama orang pun ada yang pakai tak marbutah ternyata laki-laki. Siapa? Maisarah, yang menyertai Nabi berdagang. Itu jangan kamu kira itu perempuan. Maisarah itu laki-laki. Terus siapa lagi? Banyak yang kemarin tuh ada siapa itu? Ada juga ya Maisarah. Abu Hurairah. Banyak ya nanti. Ada yang apa? Banyak juga. Itu juga apa? Pakai tak marbutoh, jadi nggak mutlak ya. Kalau hamil menyusui ya, hamil ya nggak usah hamilah, menyusui ya cukup murdi sama. Pada prinsipnya orang itu melafalkan sesuatu itu dipilih yang ringan-ringan. Jadi tidak hanya orang Jawa aja. Orang Jawa itu disingkat-singkat yang ringan-ringan gitu. Dibandingkan orang Sunda itu masih keterlaluan orang Jawa. Ya apa, jadi singkat-singkat yang ringan-ringan aja, ringan-ringan. Orang Arab pun sama, ya semua orang prinsipnya pilih melafalkan sesuatu itu yang ringan. Hamil dengan hamilah kan lebih ringan hamil ya. Illal hamilah, kecuali orang yang hamil, wal murdi'ah, dan orang yang menyusui. Idza aftarta,
Ila aftorta tetkalanya kamu tidak puasa, orang yang hamil atau menyusui itu, khaufan takut alal waladi atas anak yang dikandung, fa innaha maka sesungguhnya fidyah baqiyatun tetap bila naskin dengan tidak menasuh fi haqqihima di antara kewajiban keduanya. Ini hati-hati, perhatikan Neng. Kalau nanti kamu hamil, kamu nggak puasa mau apa? Mau kah? Ya, nggak puasa di siang hari itu boleh. Kalau kamu nggak puasanya disandarkan takut anakku kenapa yang di kandungan, nanti setelah Lebaran kamu punya kewajiban dua, bayar fidyah juga, puasa juga. Kalau alasannya takut anakku yang ada dalam rahimku itu kenapa. Wajibannya dua, bayar fidyah dan bayar hutang puasa. Didik istrinya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini Imam Suyuti loh. Imam Suyuti. Ini Imam Suyuti untuk menafsirkan ini karena fi haqqihima, tentunya Imam Suyuti didasari hadis juga nanti. Hanya di sini nggak diketengahkan. Di sini lafalnya apa? Bila naskhin tidak dihapus fi haqqihima, kewajiban keduanya, yakni bayar fidyah dan puasa. Itu dengan alasan kalau takut anakku yang ada di kandungan terjadi apa-apa. Biasanya dokter melarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya nanti beda alasannya beda, hukumnya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a, faman maka orang tatawwa'a. Tapi kalau di hadis ya sebelum lupa Bapak jelaskan. Kalau alasannya aku puasa, aku sakit, itu kalian hanya diwajibkan membayar fidyah. Yang sakit itu dikhawatirkan itu ibunya, itu hanya kewajibannya membayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu bayi dalam rahim, bayar fidyah wajib, mengganti puasa juga wajib. Makanya nggak ada ibu-ibu itu kalau udah tahu hukumnya gini ya, alasan kok takut anakku kenapa, ya udah takut saya sakit. Yang paling pas supaya kalian nggak terkena dua hukum, membayar fidyah dan puasa, ya aku takut sakit. Kalau enggak, aku takut sakit dan anakku kenapa. Boleh. Tapi kalau kamu enggak puasanya Neng, alasannya takut anakku dalam kandungan sakit atau kenapa, kena hukum dua, bayar fidyah juga, puasa, mau bayar hutang puasa juga wajib. Ini menurut keterangan di tafsir Jalalain menurut Imam Suyuti. Dasarnya apa Imam Suyuti kok kayak gini ya? Kalian harus alim, alamah. Nanti tahu sendiri, nggak usah Imam Suyuti yang jawab. Nanti di hadis-hadis ada. Jadi ulama dulu itu pakai menafsirkan Quran itu pakai dasar ya. Ada qaul ulama, qaul sahabat, qaul nabi, ya, hadis nabi. Walaupun nggak langsung letterlek, nanti disaring disimpulkan menjadilah tafsirnya Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a barang siapa faman maka barang siapa tatawwa'a yang berbuat kesunatan khairun itu lebih baik biziyadati dengan menambah alal qadri atas ukuran bayar fidyah al madzkuri yang telah sebut di atas yakni 6 on setengah. Jadi kalau ini disunatkan. Ternyata dasarnya ya Quran. Faman tatawwa'a khairon, kalau melebihkan bayar fidyah itu lebih baik. Kata siapa? Kata Allah fil fidyati, dalam membayar fidyah. Jadi kalau kalian membayarnya fidyahnya 3 kilo ya lebih bagus, apalagi sehari sekintal. Kalau orang kaya kan gitu. Kalau orang kaya membayar fidyahnya sehari sekilo, tekaci sama orang Sunda. Ya, wajar aja, apalagi hanya 6 on setengah, berarti pedit. Ya, gitu aja. Pedit. Sebanyak makan sehari enggak? Melebihkan bahasa Allah
Faman tatawwa'a barang siapa melaksanakan kesunatan khairan lebih baik. Imam Suyuti menafsirkan tatawwa'a khairan melaksanakan kesunatan itu apa? Melebihkan membayar fidyah dari ukuran semestinya 6 ons setengah. Melebihkan itu sunat. Sekilo menjadi sekilo, 2 kilo, 5 kilo atau 10 kilo itu sunat. Nah, itu kata Allah. Oleh Imam Suyuti dijelaskan tatawwa kesunatan yang lebih baik itu apa sih ya kan, kalau yang menyimpulkan kita sendiri kan salah, harus ulama berdasarkan beberapa literatur itu maqalah sahabat atau ulama salaf atau tabi'in atau bahkan hadis Nabi. Itu dijelaskan oleh Imam Suyuti, yakni dalam hal membayar fidyah dilebihkan dari 6 ons setengah itu lebih baik, termasuk melaksanakan sunat. Fahuwa maka adapun menambah ziyadah tadi, melaksanakan kesunatan itu lebih baik. Fahuwa maka kembalinya rujuknya tatawwa khairon, ditafsirkan oleh Imam Suyuti ziyadatin, menambah ukuran dari 1 mud. Ya, itu fahuwa itu rujuknya ke sana. Tatawwu'i artinya ibadah sunat, khairun lebih baik, lahu bagi yang membayar fidyah. Wa antasumu dan hendaklah kalian semua berpuasa. Wa antasumu dan hendaklah kalian berpuasa. Antasumu di sini mubtadaun, berfungsi menjadi mubtada khobaru, sedangkan khobarnya antasumu khairul lakum, yakni lafal khairul lakum, khairun itu lebih baik, lakum bagi kamu sekalian, minal iftori dari tidak puasa, wal fidyati dan membayar fidyah. Ternyata orang tua membayar fidyah itu khairun lakum, itu lebih baik. Tua renta masih puasa kayak Pak Haji ya, itu kan udah masuk tua renta, udah 80 tahun itu. Ternyata kata Allah itu khairul lakum minal iftar wal fidyati dan bayar fidyah. In kuntum ta'lamuna, jika kamu sekalian mengetahui. Kalau nekat puasa berarti belum tahu, sedangkan Allah sudah berfirman khairul lakum. Itu jadi bayar fidyahnya itu khairul lakum minal iftar wal fidyati. Itu kalau mau masuk golongan orang yang mengetahui. Bagaimana Pak Waki kalau ada orang tua yang ingin puasa, nggak mau lah, saya masih kuat kok, ya, walaupun tahu dirinya itu membahayakan terhadap dirinya. Ya, nanti kita kembalikan pada Allah. Allahu a'lam. Kita tidak boleh menghukumi, walaupun letternya faman tatawwa khairan tadi itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qur'annya memang Allah berfirman begitu. Ini kan letter lafal Al-Qur'an, tapi hakikat kita nggak tahu. Kalau ada orang tua tetap memaksa, kita juga tidak boleh memaksakan supaya berbuka dengan membayar fidyah. Kan sama-sama nggak benar. Kalau dipaksa, yang memaksa berarti nggak benar. Timbul akibat ada orang yang memaksa, entah istrinya atau anaknya atau siapapun memaksa, nggak boleh. Ujung-ujungnya bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Kita serahkan Allah aja. Terserah Allah instruksinya kepada raqib dan atid. Nah, tapi kita tahu nanti resikonya kalau orang tua, orang yang sakit kalau memaksakan puasa nanti anfal. Nanti loyo, sakitnya tambah parah. Tapi kita juga nggak boleh maksa, Pak Bu harus berbuka, harus bayar fidyah, nggak boleh. Karena apa? Memaksa ibadah yang dipaksa oleh orang itu nggak boleh. Yang boleh memaksa ibadah itu hanya Allah. Kalau awal-awal perkembangan Islam ya dipaksa, orang nggak membayar zakat diperangi. Nah sekarang udah nggak boleh, Ya biar sadar aja, ya sadar. Diperangi ya. Diperangi. Di hadisnya itu diperangi.
Annahu sesungguhnya puasa khairun lebih baik lakum bagi kamu sekalian. Faf'aluhu maka hendaklah kamu semua kalian melaksanakan terhadap puasa. Tilkal ayam di itu hari syahrul ramadhana yakni di bulan Ramadan. Alladzi panjang ya nanti. Cukup ya ini ganti ayat. Satu ayat. Ganti ayat. Ini jam berapa itu? Jam 5 kurang 12. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang.